Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-37. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Duan Museng telah mengalahkan mereka dengan adil. 2 lawan 1. Ekspresi Luzo terlihat tenang. Dia mengelus jenggotnya dan mengangguk. Dengan kemenangan, kepercayaan diri Duan Museng naik ke langit. Dia sangat gembira. Dia segera berlutut dan melangkupkan kedua tangannya sebelum dia mengatakan rasa terima kasihnya atas instruksi masternya. Ia senang karena tidak mengecewakan Luzo dan berhasil mengalahkan kedua kesatria hitam. Leng Luo masih tidak percaya kedua bawahannya telah kalah. Namun Luzo mengatakan dengan dingin bahwa tidak hanya dua, masih ada satu lagi yang tersisa. Leng Luo menelan ludah. Kepercayaan diri dan keberanian awalnya telah terkikis oleh pukulan terus-menerus. Sedangkan kedua kesatria hitam meminta maaf karena merasa tidak berguna. Tubuh mereka bergetar hebat karena rasa sakit di tubuh mereka. Juga rasa takut pada Leng Luo karena mereka yang bahkan lebih kuat memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Duan Museng dapat dikalahkan. Setelah mendengar ini, Yuan Er angkat bicara. Tidak perlu menyebut diri mereka tidak berguna. Karena mereka dikalahkan oleh masternya, mereka bisa membual tentang itu di masa depan. Duan Museng menggaruk kepalanya. Bukankah ia yang mengalahkan dua kesatria hitam? Kenapa menyebut master yang mengalahkan mereka? Yuan Er juga menoleh ke belakang melihat Duan Museng. Ia membentak untuk Duan Museng juga harus berterima kasih pada master karena memberinya tombak Overlord. Karena itu membantu avatar Duan Museng menumbuhkan daun. Duan Museng mengangguk, tanda membenarkannya. Ia menimpali intervensi divine-nya yang tidak sempurna jauh dari kekuatan master. Jika bukan karena Overlord, ia tidak akan bisa mengalahkan keduanya. Ketika Duan Museng dan Yuan Er menyebutkan tombak Overlord, yang lain dipenuhi dengan rasa iri. Puncak dari pertempuran itu adalah tombak Overlord. Kedua kesatria hitam, Yue Chong dan Duan Yanhong, menerima kekalahan mereka dengan anggun. Bagaimanapun, mereka telah dipukuli oleh master seperti Duan Museng. Selain itu, dia dipersenjatai dengan senjata tingkat surga. Yue Chong dan Duan Yanhong mendongak dengan susah payah ketika mereka melihat Leng Luo yang terikat. Mereka tampak ketakutan. Mengapa pemimpin kesatria hitam, seorang dengan avatar berdaun 8, tidak berdaya untuk melawan? Paling tidak, mereka telah bertarung sengit dengan avatar 2 dan 3 daun mereka. Meskipun pada akhirnya mereka dikalahkan. Dengan basis kultivasi pemimpin mereka, dia seharusnya bisa bertarung dengan Jitiando selama 3 hari 3 malam sebelum hasilnya jelas. Mereka tidak bisa disalahkan karena tidak menyadari apa yang terjadi di Aula Evil Sky Pavilion, karena mereka asik dengan pertempuran mereka. Sementara itu, Luzo masih berdiri di dalam aula besar seolah-olah itu hanyalah hari biasa. Dia memandang Yue Chong dan Duan Yanhong sebelum dia berkata dengan dingin, memerintahkan seseorang untuk menyegel basis kultivasi mereka. Pada saat ini, Pan Song melangkah maju mengatakan untuk menyerahkan penyegelan kepadanya. Dirinya ahli dalam hal itu. Basis kultivasi seorang kultivator pada dasarnya mengedarkan primal chi dari lautan chi dan tian mereka melalui 8 meridian luar biasa. Metode konvensional untuk menyegel 8 meridian tidak semudah kelihatannya. Banyak karakter licik suka mengubah dantian mereka, sehingga mereka dapat membuka blokir meridian tertutup mereka. Luzo berdiri dengan tangan di punggungnya saat dia mengangguk membenarkannya. Memang, teknik penyegelan meridian sekte kebajikan memiliki poin kuat yang unik. Ia segera melompat keluar dari pavilion
Namun ketika mendarat dia tidak sempurna membuatnya terduyung hampir jatuh. Yue Chong melototi Pan Zong dan mengatakan dengan terkejut, sekte kebajikan adalah sekte bergengsi dari jalan mulia. Bagaimana sekte bisa memiliki pengkhianat sepertinya? Kata-kata itu menusuk titik sakit Pan Zong, namun ia tidak menjawab dan meminta mereka untuk diam. Dia bergerak cepat dan melemparkan teknik penyegelan meridiana. Namun cara yang digunakan sangat memalukan. Teknik penyegelan melalui tusbol. Keduanya merangkak karena sensasi mengerikan telah mereka rasakan, yang akan membuat mereka trauma seumur hidup mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum Pan Zong menyegel basis kultivasi Yue Chong dan Duan Yanhong. Pan Zong mengusap keringat di dahinya dan melaporkan pada Lu Zhou. Ia telah menyegel 8 meridian keduanya. Tidak ada yang dapat membuka blokiran mereka kecuali dirinya. Di sisi lain, Zhou Jinfeng terlihat tertegun memandang Pan Zong. Menurutnya, Pan Zong hanyalah seorang kultivator ranah Divine Court, sehingga dia hampir menghabiskan seluruh energinya untuk menyegel 2 basis kultivasi elit ranah Nascent Divinity Tribulation. Pan Zong tidak memiliki primal chi yang tersisa saat ini. Lu Zhou hanya melambaikan tangannya, dan Pan Zong kembali ke tempatnya semula. Kemudian Lu Zhou berkata untuk mengunci mereka. Jauhkan mereka di bawah pengawasan konstan. Bahkan dengan basis kultivasi mereka disegel, dia ingin seorang mengawasi mereka untuk setiap saat. Adalah baik bagi Pan Zong untuk merasa percaya diri, tetapi terlalu percaya diri dapat menyebabkan kesombongan. Pan Zong dan Zhou Jinfeng melangkah maju untuk membawa keduanya pergi. Tanpa basis kultivasi mereka, mereka seperti sepotong daging di atas telenan. Lu Zhou kembali ke singgasananya di aula besar. Dia duduk perlahan dan memanggil Tianxin. Tianxin bergidik. Mungkin itu karena kondisinya yang melemah, tetapi dia tampaknya sangat kesakitan. Ketika Lu Zhou memanggil namanya, dia turun dari kursi dan berlutut memanggil Lu Zhou dengan sebutan Master. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, mengabaikan Tianxin. Sebaliknya, dia memandang Leng Luo. Lu Zhou mengatakan, ia telah memberinya banyak kesempatan. Karena Leng Luo tidak menghargainya, jangan salahkannya karena ia bertindak kejam. Leng Luo dalam ikatan memaksa dirinya untuk berdiri. Sangkar pengikat menahannya seperti mantra pengekang pita. Dia mengatakan untuk Lu Zhou tidak perlu membuang-buang nafas. Karena ia telah dikalahkan oleh Lu Zhou, maka layak untuk dihabisi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan mengatakan, seorang dengan avatar berdaun 8 bersedia menyimpan rahasia untuk seseorang di istana. Apakah orang itu layak mendapatkan hal sebesar itu? Pada titik ini, dia tidak berpikir Lu Zhou akan dapat menemukan identitas dalang dari insiden itu. Pasti, rahasia yang sangat besar bagi seorang elit dengan avatar berdaun 8 untuk menjaga rahasia ini dengan hidupnya. Lu Zhou harus menemukan cara lain untuk menyelidiki masalah ini. Leng Luo menunduk mengatakan, pada titik saat ini, ia tidak bisa berbicara. Lu Zhou menggelengkan kepalanya, sikapnya tenang dingin seperti biasanya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem tiba-tiba muncul. Xi Yin telah berhasil menghabisi target ranah Nascent Divinity Tribulation, mendapatkan hadiah sebesar 100 merit point. Lu Zhou tidak menunjukkan emosi apapun saat mendengar ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya menanyakan pada Leng Luo. Kesatria hitam. Cheng Zhonghe, apakah menurut Leng Luo masih hidup melawan Xi Yin? Leng Luo mengira Lu Zhou mencoba menyerangnya secara psikologis. Dia berbalik dengan mengejek. Cheng Zhonghe sangat terampil. Meskipun Xi Yin sangat kuat, dia seharusnya tidak meninggalkan aula besar. Semakin luas ruang, semakin menguntungkan bagi Chen Zhonghe. Lu Zhou telah menghabisi Li Jing, dan Chen Zhonghe akan menghabisi Ming Xi Yin. Menurut Leng Luo, dengan begitu mereka impas. Yuan Er tidak tahan mendengar kata-kata ini dan langsung mengutuk. Leng Luo hanya mengatakan omong kosong. Siapapun boleh membual. Leng Luo terkekeh mendengar kata-kata Yuan Er. Leng Luo mengatakan dengan suaranya yang serak pada Yuan Er, Evil Sky Pavilion memang sangat kuat,
tapi itu telah mengubah Yuan Er menjadi katak di dalam sumur. Ketika ia melakukan perjalanan di bawah langit yang tidak terkekang bertahun-tahun yang lalu, bahkan Luzo tidak dapat menghentikannya. Tiba-tiba Leng Luo berhenti bercerita ketika melihat Yuan Er membuka matanya lebar-lebar. Leng Luo semakin penasaran, dan ia mengira Yuan Er memelototinya. Tidak hanya Yuan Er, tapi semua orang yang hadir melakukan hal yang sama, karena mereka terkejut. Seseorang memasuki aula dengan dipenuhi energi. Di sini, meskipun Leng Luo ditahan oleh sangkar pengikat, itu tidak menghentikannya untuk menoleh ketika dia menemukan Duan Museng, Ye Tianxin, dan para kultivator wanita dari Moon Palace sedang melihat ke luar aula besar juga. Si Yin telah muncul di pintu masuk, dan cahaya menyinarinya saat dia perlahan masuk. Jelas bahwa dia dalam keadaan babak belur. Jubahnya ternoda cairan merah. Dia memegang diger pendek di tangan kirinya dan masih berlumuran cairan merah. Dan tangan kanan memegang kelapa kesatria hitam. Setelah melihat itu, Leng Luo mengerutkan kening, dan jantungnya mulai berpacu. Dia ingin bergerak, tapi ujung tombak Overlord tiba-tiba muncul di depan matanya. Duan Museng mengancam, jika Leng Luo ingin dihabisi, hanya satu hunusan tombaknya sudah cukup. Pada saat ini, Si Yin telah berjalan ke aula besar. Tampaknya sedikit kelelahan, namun sedikit kegembiraan bisa terlihat di wajahnya. Dia jelas senang dengan kemenangannya. Dia meletakkan diger di lantai dan mengatakan bahwa ia tidak menghabisi Chen Zhonghe dengan sengaja. Chen Zhonghe menyembunyikan senjata kelas bumi terbaik. Ia tidak punya pilihan selain menghabisinya untuk membela diri. Mata Leng Luo berkedut tidak terkendali. Dia mengira kemenangan Chen Zhonghe sudah pasti. Bagaimanapun Ming Si Yin tidak memiliki senjata, dan dia belum menumbuhkan daun apapun di avatarnya. Di sisi lain, Chen Zhonghe adalah ksatria hitam dengan basis kultivasi paling dalam. Chen Zhonghe memiliki avatar 3 daun puncak, dan dia memiliki senjata tingkat bumi. Dia mulai batuk dengan keras, tidak dapat menerima hasil ini. Qi yang melonjak menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Para kultivator wanita dari Moon Palace sangat terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Evil Sky Pavilion sekuat ini. Moon Palace terlalu tidak signifikan jika dibandingkannya. Setelah mendengarkan laporan Si Yin, Luzo hanya memberikan pujian kecil, tidak buruk. Si Yin senang mendengar pujian itu. Ekspresinya menjadi cerah ketika dia mengatakan bahwa senjata kelas bumi itu sangat berharga. Ia ingin memperbaikinya. Leng Luo langsung berteriak marah. Beraninya Si Yin melakukan itu. Yuan Er dengan cepat membalas. Apakah Leng Luo mencoba mengintimidasi Evil Sky Pavilion pada tahap ini? Leng Luo bergumam bahwa Chen Zhonghe yang telah tiada akan gelisah jika dia tahu senjatanya akan diambil oleh orang lain. Bagaimana mungkin Leng Luo tidak merasa marah? Lagi pula orang-orang ini ingin memperbaiki senjata bawahannya yang sudah tiada. Namun sebagai orang yang kalah, dia tidak memiliki hak untuk berbicara. Jika dia telah dikalahkan oleh orang-orang dari Jalan Mulia, dia masih bisa mengejek mereka. Namun, ini adalah Evil Sky Pavilion. Bahkan jika Si Yin merobek tendon dan tulang Chen Zhonghe, tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Dia hanya bisa memelototi orang-orang ini tanpa daya. Dia mencoba mengedarkan primal Qi-nya lagi, tetapi dia menemukan dantiannya masih kosong. Leng Luo adalah pria yang berpengetahuan luas. Dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan telah melihat semua jenis metode dan teknik kultivasi dari sekte yang berbeda. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi teknik Binding Cage. Semakin dia tidak terbiasa dengan sesuatu, semakin sulit baginya untuk bertahan melawannya. Luzo duduk dengan punggung lurus di singgasananya saat dia melihat diger yang Si Yin pegang. Akhirnya dia berkata tanpa emosi, meminta untuk memberikan diger itu kepadanya. Si Yin di dalam hati senang. Dia mengambil diger berharga dengan kedua tangannya dan menyerahkan kepada Luzo dengan hormat sebelum dengan patuh mundur ke samping. Senjata tingkat surga sangat langka. Banyak kultivator bahkan tidak akan menemukan satu pun sepanjang hidup mereka. Selain itu,
Bahkan jika mereka memiliki senjata tingkat surga, jika basis kultivasi mereka tidak kuat, setidaknya berada di Nation Divinity Tribulation, mereka tidak akan berani mengungkapkannya begitu saja. Lagi pula, akan sulit bagi mereka untuk berjaga-jaga terhadap kultivator yang lebih kuat yang mendambakan senjata tingkat surga. Oleh karena itu, banyak kultivator puas dengan memiliki senjata kelas bumi terbaik. Itu bisa ditempa dan disempurnakan menjadi senjata kelas surga di masa depan. Namun, sangat sulit untuk memperbaiki senjata. Mustahil untuk memperbaiki senjata tanpa menghabiskan beberapa dekade dalam prosesnya. Meskipun begitu, banyak kultivator yang mau mencobanya karena iming-iming senjata kelas surga terlalu kuat. Luzo mengambil Digger itu dan menilainya. Desain Digger itu bukan yang terbaik. Bahkan itu sedikit di sisi yang lebih buruk. Dia mengangkat tangan kanannya dan anem muncul di udara tipis di tangannya. Dia menggunakan anem untuk menebas pisau. Semua orang tercengang dan bingung dengan tindakan Luzo. Dari sudut pandang mereka, sepertinya Luzo hanya mengacungkan jarinya ke Digger. Bagaimanapun juga, Digger itu adalah senjata kelas bumi terbaik. Mereka pikir tidak masuk akal jika Luzo mencoba mematahkan Digger itu dengan tangan kosong. Meskipun mereka semua memiliki pemikiran yang sama, tentu saja tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan pemikiran tersebut. Leng Luo berkata dengan suara yang dalam, seperti yang diharapkan dari seorang penjahat, menginginkan kepemilikan orang yang telah tiada. Xin memutar matanya mengatakan, jika Evil Sky Pavilion harus hidup dengan standar yang dimiliki Leng Luo, mereka yang memperebutkan senjata di dunia kultivasi tidak akan bisa tidur di malam hari. Leng Luo tidak bisa membalas. Itu memang umum bagi orang untuk memperebutkan senjata. Luzo menggelengkan kepalanya setelah memeriksa senjatanya. Sebelumnya, ketika dia menggunakan anem melawan pedang kembar pria dan wanita, pedang kembar itu tidak terluka. Saat ini senjata tingkat bumi puncak ini juga tidak terpengaruh oleh anem. Apakah ini berarti anem bahkan tidak berada di level kelas bumi? Luzo membuang Digger itu, dan Xin segera menangkapnya. Xin terlihat sangat bahagia, namun begitu dia menangkap Diggernya, dia mendengar suara retakan lembut sebelum dia melihat retakan halus muncul di Digger itu. Tidak butuh waktu lama sebelum patah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Xin tidak bergerak seperti ayam kaku saat dia menatap Digger yang patah dengan ekspresi terkejut. Digger itu dipotong rapi seperti tahu. Semua orang sama dengan Xin yang tertegun penuh dengan keterkejutan. Ekspresi terkejut Xin dengan cepat berubah pahit. Dia telah bersusah payah untuk mendapatkan senjata ini, tapi masternya telah mematahkannya dengan tangan kosong. Dia meratap dalam hati. Apakah ia masih kurang bekerja keras? Meskipun ekspresi Luzo tenang, dalam hati dia terkejut. Sepertinya anem lebih kuat dari senjata kelas bumi puncak. Itu sangat mirip bahwa anem adalah senjata kelas surga. Senjata tingkat surga yang bisa berubah menjadi berbagai bentuk, jelas merupakan harta yang tidak ternilai harganya. Xin benar-benar menangis dalam hatinya, karena ia telah bersusah payah mendapatkan senjata itu, dan masternya malah menghancurkannya dengan tangan kosong. Ia menanyakan dalam hatinya, bukankah ia telah bekerja keras? Luzo mengerti perasaan kecewa Xin. Dia mengatakan bahwa senjata kelas bumi tidak cocok untuk Evil Sky Pavilion. Xin mendengar itu menjadi sedikit terkejut. Jika begitu, apakah ada senjata yang lebih baik di Evil Sky Pavilion? Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-37. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.